Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, piye kabare? Berkah dalam Tuhan menyertai Anda dan saya. Kembali hari ini, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus mengajar di bait Allah, katanya, bagaimana ahli-ahli Taurat dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud. Daud sendiri berkata dengan ilham Roh Kudus, Tuhan telah bersabda kepada Tuanku, duduklah di sisi kananku, sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jadi, Daud sendiri menyebut dia tuannya. Bagaimana mungkin ia sekaligus anaknya? Orang yang besar jumlahnya mendengar Yesus dengan penuh minat. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Hari ini saya mengajak Anda untuk berbicara soal mengampuni. Apa yang Anda pikirkan dengan kata mengampuni? Banyak orang berkata mengampuni memang tidak mudah. Ya. Tapi apa yang kita rasakan ketika kita tidak bisa mengampuni orang lain? Tidur tak nyenyak, muncul kemarahan, sakit hati. Ada banyak nilai-nilai atau efek negatif yang kita terima karena kita sulit untuk mengampuni orang lain. Kita diajak untuk melepaskan kemarahan, kebencian, sakit hati, agar hidup kita bahagia. Dengan mengampuni orang lain, kita tidak beri sesuatu pada orang lain. Tapi dengan mengampuni orang lain, kita memberi sesuatu pada diri kita, kegembiraan, sukacita, damai sejahtera. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Mengampuni butuh kerendahan hati. Karena dengan mengampuni sama dengan Anda membuang sampah yang tidak berguna dalam kehidupanmu. Dan Anda membiarkan rahmat dari Tuhan mengalir dalam kehidupanmu. Kemarahan, kebencian, dendam, itu hanya menyumbat selang. Rahmat dari Tuhan tersendat karena kebencian, kemarahan, iri hati, dendam. Maka kita harus membersihkan selang itu agar airnya lancar. Kadang kita bertahan pada kemarahan. Lalu efeknya bukan pada orang lain, pada diri kita. Sakit hati, kekecewaan, muncul banyak penyakit. Maka kalau kita mau bahagia, kita belajar untuk melepaskan termasuk kemarahan, kebencian, iri hati, dendam. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Yesus mengajarkan pengampunan agar ada berkat. Mengampuni itu karya Allah. Maka mohonlah rahmat dari Allah ketika kita sulit untuk mengampuni orang lain. Dengan mengampuni, saya yakin hidup kita jauh lebih tenang. Karena kita terbebas dari kemarahan, kedengkian, permusuhan yang hanya menambah beban dalam hidup. Mari Bapak, Ibu, kita belajar dari sang guru kita yang selalu memberi pengampunan sampai pada kayu salib pun. Bapa, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saya tidak mengatakan bahwa pengampunan itu mudah. Mengampuni itu bukan soal tunggu perasaan sembuh. Tapi mengampuni itu ada soal kehendak, kemauan untuk terus belajar mengampuni orang lain. Mari kita lakukan. Kita mohon rahmat dari Tuhan. Amin.
Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas rahmat kehidupan berkat berlimpah yang Kau berikan. Ampuni dosa kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa bagi mereka semua yang sulit untuk mengampuni. Curahkan kuasa Roh Kudus-Mu. Berikanlah mereka hati yang penuh dengan pengampunan, kelembutan hati seperti Engkau. Biarlah damai sejahtera menjadi milik mereka. Jauhkan kami semua dari kemarahan, kebencian. Biarlah damai yang Kau berikan kepada kami sebarkan dalam hidup ini. Bantulah kami Tuhan, agar hidup kami menjadi tanda kehadiran-Mu bagi sesama kami. Bantulah kami untuk terus mengampuni sesama kami, termasuk orang yang sering sekali menyakiti perasaan kami. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.